Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengunci uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kholis dengan nomor induk mahasiswa 2531101140073 LPTK UIN Madura. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam penilaian uji kinerja yang dilaksanakan pada kelas 11 IPS 2 di MAN 1 Kediri dengan materi menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya hari ini? Oke, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dahulu. Ketua kelas mana? Siapkan untuk doa untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, saya absen dulu untuk memulai pelajaran kali ini. Ada yang tidak masuk, anak-anak? Siapa? Dinda. Oh ya, kemana Dinda? Izin. Oh ya, ada lagi selain Dinda? Nabila, ya, Nabila kemana? Sakit. Oh ya, kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Oke, anak-anak, karena ini musim terus berganti, maka kalian harus menjaga kesehatan agar kalian tetap sehat dan fit untuk menjalani hari-hari dan Oke. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya untuk meningkatkan rasa kita kepada cinta tanah air, kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke? Silahkan berdiri untuk persiapan. Ayo kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Oke, alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi pada hari ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum mata pelajaran Akidah Akhlak kita mulai, alangkah baiknya untuk menggugah semangat kalian. Kita adakan permainan tepuk dulu. Dalam hal ini, nanti saya akan memperagakan dulu, baru kalian yang akan melakukan. Misalkan kalau saya berkata tepuk 1, kalian tepuk 1 dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Paham anak-anak? Ayo kita lakukan sebelum pelajaran agak lebih semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Lagi. Satu kali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Oke, top, keren. Semangat kalian sudah tergugah. Alangkah baiknya kita bisa melakukan pembelajaran untuk siang hari ini. Dalam pelajaran kali ini nanti kita akan membahas bab yang kedua. Karena bab yang sebelumnya sudah kita bahas tentang akhlak seorang remaja. Bagaimana remaja bertindak dan bagaimana remaja untuk melakukan akhlak-akhlak yang bagus sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di bab 1. Alangkah baiknya kita akan melanjutkan ke bab yang kedua. Yaitu apa? Bab yang kedua akan kita bahas tentang 3 akhlak tercela yang dihindari oleh semua orang. 3 akhlak tercela itu yang pertama adalah sifat tabzir, yang kedua adalah sifat bakhil, dan yang ketiga adalah sifat israf. Nanti kita akan mempelajari 3 sifat tercela tersebut. Nah, dalam pembelajaran kali ini nanti kalian diharapkan mampu untuk mengetahui apa itu sifat bakhil, apa itu sifat israf, dan apa itu sifat tabzir. Selain pengertiannya, kalian juga harus mampu untuk memahami bagaimana perilaku seseorang yang berperilaku sebagai seorang yang tabzir, bakhil, dan israf. Maka dari itu kalian harus memahaminya. Dan nanti di pertengahan pembelajaran, kalian akan saya minta untuk membentuk sebuah kelompok. Yang mana kelompok tersebut akan membahas ketiga sifat tersebut. Dan di akhir, nanti akan kalian kasih tugas membuat pamflet, membuat ide untuk agar orang lain terhindar dari sifat 3 tercela tersebut. Di mana nanti kalian terserah kelompoknya membuat pamflet seperti apa, himbauan yang isinya adalah himbauan agar tidak melakukan 3 sifat tersebut. Oke, lanjut kepada yang selanjutnya yaitu materi inti. Dibuka bukunya masing-masing, anak-anak buka bukunya, buku pegangannya. Materi intinya yang pertama yaitu sifat israf, menghindari akhlak tercela, yaitu israf, tabzir, dan bakhil. Lanjut. Oke, menghindari akhlak tercela. Yang pertama adalah kita memahami dan menganalisis dalil-dalilnya. Nanti dalilnya apa, israf, tabzir, dan bakhil dalam Quran ataupun dalam Al-Hadis. Yang kedua, kita mengidentifikasi dampak dari kampanye yang kalian buat.
Nanti seperti apa dampaknya terhadap orang lain, kalian harus mampu membuat kampanye ataupun pamflet ataupun banner untuk agar orang lain terhindar dari ketiga sifat tercela ini. Lanjut. Oke, yang pertama adalah pengertian perilaku israf dan tabzir. Definisi israf. Israf adalah perilaku berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang sebenarnya halal namun melampaui batas. Nah, ini padahal halal tapi kalau melampaui batas tidak diperbolehkan. Namanya apa anak-anak? Sifat israf. Israf itu boleh dilakukan, tetapi kalau melampaui batas diharamkan oleh agama. Yang kedua, sifat tabzir. Tabzir pengertiannya adalah tindakan yang menghamburkan harta atau sumber daya untuk hal yang tidak bermanfaat atau bersifat maksiat. Sifat tabzir ini menghambur-hamburkan harta, berboros-borosan. Harta yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah, kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak berguna, atau bahkan malah hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu namanya adalah sifat tabzir. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah sifat bakhil. Sifat bakhil definisinya adalah sifat menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik untuk kewajiban agama seperti zakat, infak, ataupun sedekah, tapi dia tidak mau untuk mengeluarkannya atau menahannya. Jadi padahal kaya, mampu untuk membayar zakat dan sudah mencapai nisab, tapi dia tidak mau untuk mengeluarkannya. Itu namanya tergolong orang yang bakhil. Oke. Penyebab sifat bakhil. Sifat bakhil itu umumnya muncul karena kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dan rasa takut yang mendalam akan kemiskinan sehingga menghalangi seseorang untuk berbagi hartanya. Jadi sangke senenge karo harta yang diterima, yang dimiliki, akhirnya dia merasa bahwa harta yang dia miliki punyanya. Jadi enggan untuk mengeluarkan dan memberikan kepada orang lain. Itu adalah penyebab sifat bakhil. Bentuk-bentuk bakhil, perilaku bakhil mencakup keengganan untuk menunaikan zakat, bersedekah kepada yang membutuhkan, maupun dalam membantu sanak keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini padahal ada orang yang mau membutuhkan untuk kita bantu, tetapi kita tidak mau membantunya, padahal kita mampu dan mempunyai harta tersebut. Itu namanya tanda-tanda orang yang terkena atau terinfeksi sifat bakhil. Lanjut. Oke, sekarang dalil larangan israf dan tabzir. Sebelum lanjut kepada dalil larangan israf tabzir, ada pertanyaan tentang pengertian ketiga sifat tersebut. Tidak ada? Lanjut. Berarti kita membahas tentang dalil larangan israf dan tabzir. Dalam larangan israf dan tabzir terdapat Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Di mana di dalam ayat tersebut diterangkan bahwa orang yang israf atau berlebihan itu dikategorikan adalah temannya setan, saudara-saudaranya setan. Karena apa? Karena dia enggan untuk membantu orang lain. Padahal dia punya, karena dia berboros-borosan, tidak sesuai manfaatnya. Misalkan punya uang banyak, tapi dia tidak membantu orang yang kesusahan, tapi dia membantu perilaku-perilaku yang menyimpang. Itu namanya adalah israf dan tabzir. Islam melarang keras perilaku israf atau berlebihan dan tabzir atau pemborosan. Perilaku ini dianggap tercela karena mencerminkan ketidaksyukuran atas nikmat Allah yang diberikan. Larangan ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang menyebut
pemboros sebagai saudara setan, serta surat Al-A'raf ayat 31 yang memerintahkan makan dan minum secukupnya. Nah, ini kata kuncinya adalah secukupnya. Kalian kalau makan dan minum boleh kenyang, tapi secukupnya, tidak terlalu kenyang dan tidak berlebih-lebihan. Oke, penguatan dalil juga datang dari hadis Rasulullah yang menyatakan kebencian Allah terhadap orang yang menyia-nyiakan harta dan pentingnya amanah dalam mengelola kekayaan. Oke, lanjut. Dalam hadis juga dilarang, dalam Al-Quran juga dilarang. Berarti jelas ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sekarang dari larangan perilaku bakhil. Dalam perilaku bakhil ini, Quran sudah melarangnya melalui Quran surat Al-Imran ayat 180 yang menyatakan bahwa harta yang dikikirkan akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat sebagai balasan. Nah, ini ngeri sekali, Cah. Pada hari kiamat nanti, jika kalian berhak untuk memberi zakat, mengeluarkan zakat, berhak untuk bersedekah, tapi kalian tidak melakukannya, maka harta yang haknya tadi orang miskin, fakir, dan yang membutuhkan, itu akan dikalungkan kepada leher orang yang bakhil besok di hari akhir nanti. Hadis riwayat juga menjelaskan bahwa sifat bakhil adalah penyakit hati yang membinasakan dan telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Sudah terbukti di kisahnya Qarun dan lain sebagainya. Peringatan tegas sifat bakhil menjauhkan seseorang dari Allah, dari sesama manusia dan dari surga serta mendekatkannya kepada neraka. Nah, ini ancaman di akhirat, kerusakan sosial. Dalil ini tidak hanya berfungsi sebagai ancaman, tetapi juga untuk menegaskan bahwa sifat kikir merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama serta menghalangi jalan menuju kebaikan dan surga. Sifat bakhil juga menghalangi kita untuk masuk kepada surganya Allah, karena orang yang banyak bersedekah maka akan banyak juga pahalanya. Begitupun juga harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang, tapi justru malah bertambah banyak dan berlimpah. Itu adalah lawannya dari sifat bakhil, yaitu dermawan, bersikap dermawan. Oke, lanjut. Nah, ini dampak negatifnya. Pasti kalau perilaku negatif mempunyai dampak yang merusak kesenjangan sosial dan finansial. Yang pertama adalah kesenjangan sosial dan finansial. Perilaku ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat dan memicu sifat konsumtif yang berujung pada kesulitan uang di masa depan. Nah, malih sebelumnya boros, tidak memanfaatkan uang pada hal-hal yang dianggap perlu, itu akan memperparah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Si miskin tetap miskin, yang kaya tetap semakin kaya. Maka dari itu, Allah melarang sifat tersebut. Murka Tuhan dan kerusakan lingkungan. Selain kedatangan murka Allah, menghilangkan berkah, eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab akan merusak ekosistem dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini jelas. Oke, lanjut. Dampaknya dari perilaku bakhil, kerugian diri dan sosial, menutup pintu rezeki karena kurangnya keberkahan harta. Padahal dia tidak mengeluarkan zakat, padahal dia tidak mengeluarkan infak, tapi dia akan kesulitan dalam meroleh rezeki. Rezekinya akan terhambat. Karena apa? Karena dia jarang bersedekah. Karena apa? Karena dia tidak mau mengeluarkan zakat, padahal sudah mencapai nisab hartanya. Dan menimbulkan rasa benci dan kecemburuan sosial dari lingkungan. Nah, ini pasti karena tetangga-tetangga yang menganggap dia kaya, tapi dia tidak mau bersedekah ataupun berzakat, maka dia akan dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, terutama fakir miskin. Oke lah, orang kaya tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Berarti dia
dibenci oleh orang sekitar. Dampak negatif dari perilaku bakhil, menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Perilaku bakhil atau kikir membawa kerugian signifikan bagi diri sendiri dan sosial. Sikap ini menutup pintu rezeki, memicu kebencian, mengeraskan hati, dan menghilangkan empati. Pada akhirnya, menumpuk harta tanpa mau berbagi akan mendatangkan ancaman siksa di akhirat kelak. Itu adalah dampak dari perilaku bakhil. Lanjut. Menghindarinya ini. Menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Konsumsi pangan atau pemborosan makanan. Contohnya adalah israf dalam memakan makanan yang sehari-hari kita makan atau konsumsi. Misalkan membuat roti yang berlebihan padahal butuhnya cuma sedikit. Akhirnya mubazir, tersia-siakan, itu namanya pemborosan dalam hal makanan. Ini dalam sumber daya dan gaya hidup, penggunaannya juga berlebih-lebihan. Contohnya apa? Menggunakan listrik yang berlebih-lebihan. AC tidak dimatikan, lampu tidak dimatikan padahal sudah siang dan terang. Itu namanya pemborosan. Lanjut. Nah, ini dalam hal contoh lagi. Contoh konkret dari tabdzir dalam keseharian. Ada yang tahu contoh konkret dari tabdzir? Kelompok sini mungkin ada yang tahu contohnya? Atau kelompok tengah? Sebutkan contohnya. Ya. 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 Oke, bagus sekali contohnya. Itu adalah contoh dari perilaku tabdzir. Dia tidak memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, malah justru memanfaatkan harta pada hal-hal yang bersifat maksiat. Lanjut, ada yang tahu lagi contoh dari israf? Aduh, siapa? Oke. Ya, bagus. Lanjut lagi. Oke, bagus. Itu banyak sekali ya contohnya. Jadi dalam berwudu, kalau kita membuka keran dengan berlebih-lebihan dan tidak segera menutupnya ketika selesai, itu juga digolongkan dalam tindakan israf, berlebih-lebihan. Oke, sekarang tindakan bakhil. Ada yang mau memberikan contohnya tindakan bakhil seperti apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau? Ada yang tahu? Ayo. Ayo, siapa? Oke, yo. Ya. Sudah? Oke. Seperti harta, zakat, dan sedekah padahal bukan kehendak kita tapi tidak mau mengeluarkannya. Bagus sekali contohnya. Oke, lanjut. Next. Ini contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh yang lain dari bakhil. Menolak membayar zakat. Itu juga termasuk enggan membantu sesama. Membantu dalam hal apa? Dalam semua hal. Tidak hanya harta, tapi juga tenaga dan pikiran. Masuk juga dalam tergolong orang yang bakhil. Perhitungan pada keluarga. Terlalu menghitungkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga termasuk orang yang bakhil. Misalkan adiknya sakit, kita terlalu perhitungan antar tenaga, misalkan dalam hal tenaga.
Kalau nunggu adiknya yang sakit tidak mau, beralasan repot, dan lain sebagainya. Misalkan seorang ayah yang tidak menafkahi seorang keluarganya, itu namanya juga termasuk perilaku yang bakhil. Lanjut. Oke, strategi menghindari perilaku yang tercela. Nah, ini tips-tipsnya ya. Tips praktis yaitu membiasakan pola hidup sederhana. Kita harus pola hidup sederhana aja. Tidak boleh bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, tidak boleh. Ini tipsnya. Yang kedua, membuat skala prioritas. Nah, mana yang dianggap perlu, mana yang dianggap bermanfaat, kita harus memilah-milahnya. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Hidup sederhana, skala prioritas, hindari israf, harta titipan, rutin bersedekah, dan hindari tabzir. Maksudnya harta titipan adalah semua harta yang kita miliki itu kepunyaan Allah. Kita hanya dititipi saja. Kita hanya memiliki sementara saja. Kalau kita meninggal, kita tidak akan membawanya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kalian sudah mengetahui tentang pengertian, contoh perilaku, dan cara menghindarinya. Ada yang ditanyakan kepada 3 bab materi tersebut? Sudah? Ada? Oke, tidak ada. Saya anggap kalian paham semuanya karena tidak ada yang bertanya lagi. Oke, langkah selanjutnya saya tugaskan kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Nanti kita akan adakan 3 kelompok. Kelompok israf, kelompok tabzir, dan kelompok bakhil. Nanti masing-masing kelompok akan membahas sifat tersebut. Contoh perilakunya seperti apa di masyarakat dan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir, nanti kalian akan mempresentasikan dari hasil yang kalian bahas dan akan membuat pamflet tentang larangan ataupun himbauan ataupun ajakan untuk tidak berperilaku israf, tabzir, dan bakhil. Oke, paham anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan membuat kelompok 3 kelompok. Yuk, silakan. Oke anak-anak, kita tahap pada pembentukan kelompok sudah terbentuk. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tugas kalian kelompok masing-masing. Yang pertama saya tunjuk kelompok ini kelompok israf. Dan yang kedua kelompok tabzir. Dan yang ketiga kelompok bakhil. Nanti masing-masing kelompok akan membahas tentang pengertian, contoh perilaku, serta cara menghindari. Yang terakhir, kalian akan membuat banner atau pamflet tentang himbauan menghindari perilaku yang kalian bahas. Paham anak-anak? Oke, lanjut kalian diskusi. Silahkan. Selesai, boleh maju ke depan untuk berpresentasi. Kelompok yang lain sambil mendengarkan, sambil dilanjutkan tugasnya. Silakan untuk presentasi. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang israf. Hindari israf, hidup sederhana, berkah merata. Pilih kebutuhan utama, manfaatkan secukupnya, berbagi kelebihan. Jadilah bijak, Allah tidak menyukai yang berlebihan. Contoh dari israf adalah misalnya mengonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh, memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, mencuci pakaian menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma, tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai. Sudah, ditutup. Mengobrol dengan ponsel berlama-lama, melaksanakan sholat lail semalam untuk suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Sekian dari kelompok kita, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ayo lanjut kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan tema hindari bagil. 1. Berbagi sebiaan harta. 2. Ringankan beban sesama. 3. Rasakan indahnya memberi. Oke, cukup sekian dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, alhamdulillah presentasi antar kelompok sudah kita laksanakan dan saya nilai kalian sudah paham semuanya dalam memahami serta mengaplikasikan nanti sifat-sifat yang perlu kita hindari, terutama bakhil, tabzir, dan israf. Oke anak-anak, cukup sekian ya. Ada yang ditanyakan? Oke, sebelum penutupan untuk pelajaran kali ini, alangkah baiknya saya akan mengimbau kembali pada kalian semuanya bahwa pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hikmahnya, hikmah dalam menghindari sikap tabzir, bakhil, dan israf. Oke, cukup sekian tugasnya. Nanti saya share di Google Form, nanti dikerjakan bersama-sama teman boleh, dikerjakan di rumah sendiri juga boleh. Paham anak-anak? Oke. Pelajaran pada siang hari ini kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke, anak-anak, saya minta kalian untuk berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu nasional. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Duduk di tempat masing-masing. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita duduk dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Oke, cukup sekian dari anak-anak. Pesan saya satu, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.